Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan kisah mengerikan yang berawal nongki malam minggu. Apes 3 orang pemuda ini nongki di rumah teman pada malam minggu. Malah mendengar suara tangisan yang sangat banyak. Dan tiba-tiba ada sosok tanpa wajah yang membawa keranda jenayah berkeliling desa. Setelah itu ada siaran orang meninggal. Siapa yang meninggal? Apakah salah satu dari mereka? Simak terus cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Malam minggu yang tenang di sebuah kampung. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Namun 3 remaja masih asik ngobrol di depan salah satu rumah. Surip, Anto, dan Bagus, ketiganya berusia sekitar 17 tahun, duduk di santai di gazebo depan rumah Surip. Rumah itu dikelilingi pagar besi yang memungkinkan mereka melihat pemandangan di luar. Di hadapan mereka terbentang ladang milik warga, sementara di kedua sisi rumah Surip berdiri rumah-rumah tetangga lainnya. Cahaya temaram dari lampu teras menerangi wajah ketiga sahabat itu. Mereka tertawa dan bercanda, menikmati malam yang sejuk. Suara cangkrik dan gemerisik dedaunan tertiup angin menjadi latar belakang obrolan mereka. Lihat deh, kata Surip sambil menuju ke arah ladang. Ada yang aneh gak di sana? Anto dan Bagus mengikuti arah telunjuk Surip, mencoba melihat apa yang menarik perhatian teman mereka di kegelapan malam. Di sana ada sesuatu yang putih-putih di pohon-pohon itu, bisik Anto, matanya menyipitkan mencoba melihat lebih jelas dalam keremangan. Surip mengambil senter dari saku celananya. Coba kita lihat lebih dekat, ujarnya sambil menyalakan senter dan mengarahkannya ke ladang di seberang gang yang memisahkan rumahnya dengan area pertanian itu. Cahaya senter menyapu pepohonan di ladang, mengungkap misteri benda putih yang menarik perhatian mereka. Bagus terkesiap. Oh, itu hanya karung ternyata. Aku baru tahu. Iya, benar saja, sinar senter Surip menyorot beberapa karung putih yang tergantung di pohon-pohon nangka. Karung-karung itu membungkus buah nangka yang masih di pohon. Wah, ternyata cuma nangka yang dibungkus. Surip tertawa lega karena kukira ada apa-apa atau hantu. Anto pun mengangguk. Iya, biasanya petani membungkus nangka supaya buahnya tidak dimakan kelelawar atau serangga, jadi buahnya bisa tumbuh besar dan manis. Tapi tetap saja ya, Bagus bergidik kalau malam-malam begini bentuknya agak menyeramkan, seperti hantu yang menggantung di pohon. Ketiga remaja itu saling berpandangan sejenak, lalu meledakkan dalam tawa. Ketegangan sesaat tadi mencair, digantikan gelak tawa yang memecah keheningan malam. Dasar penakut kau, Gus. Surip menepuk pundak temannya yang masih terkekeh. Mereka kembali ke obrolan santai mereka, sesekali melirik ke arah ladang yang kini tak lagi misterius. Malam masih panjang dan 3 sekawan itu masih punya banyak cerita untuk dibaginya. Waktu berlalu cepat. Tak terasa jarum jam telah menunjukkan angka 1 dini hari. Surip mengangguk lebar, diikuti oleh Anto. Bagus yang juga mulai mengantuk. Wah, sudah larut malam nih, kata Anto sambil mengucek matanya. Ayo kita pulang saja. Bagus pun mengangguk setuju. Iya, besok masih ada kegiatan. Yuk, Rip, kita pamit ya. Surip mengantarkan kedua temannya sampai ke pagar depan. Anto yang rumahnya hanya berjarak sekitar 10 meter di gang samping rumah Surip segera berpamitan dan berbelok ke arah rumahnya. Bagus yang rumahnya terletak di pojok desa harus berjalan lebih jauh. Ia melangkah santai menyusuri jalan desa yang sepi. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, membuat Bagus merapatkan jaketnya.
Tak lama kemudian, Bagus tiba-tiba di depan di semua rumah. Bagus tiba di depan sebuah rumah tua yang terkenal angker. Rumah itu berdiri menyeramkan dalam kegelapan, dengan cat yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang tertutup papan. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang meremang-remang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekitar rumah itu. Bagus menelan ludah, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai menghantuinya. Ia pun mempercepat langkahnya, ingin segera melewati rumah angker itu. Tiba-tiba di tengah kesunyian malam, Bagus mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah tangisan lirih, namun sangat jelas, menyapa telinganya. Suara itu seolah berasal dari arah rumah tua di sampingnya. Langkah Bagus terhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan mendengarkannya, berusaha memastikan apa suara itu nyata atau hanya imajinasi saja. Namun, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih keras, tangisan yang menyayat hati, seolah-olah seseorang sedang bersedih di dalam rumah kosong itu. Bagus pun berdiri terpaku, dilema antara rasa takut dan penasaran. Haruskah ia mengabaikan suara itu dan lari pulang, atau memberanikan diri untuk mencari tahu sumber suara misterius itu? Dalam kegelapan malam yang mencekam, Bagus harus membuat keputusan. Tanpa pikir panjang lagi, Bagus memilih mengikuti instingnya. Rasa takut mengalahkan rasa penasarannya. Ia berbalik dan mulai berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan rumah angker itu di kegelapannya. Derap langkah Bagus memecahkan keheningan malam. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya yang berdegup kencang, campuran antara kelelahan dan ketakutan. Ia tak berani menoleh ke belakang, takut akan apa yang mungkin dilihatnya. Suara tangisan lirih itu masih terkiang di telinganya, mendorongnya untuk berlari lebih cepat lagi. Gang-gang gelap yang biasanya terasa familiar kini tampak asing dan mengancam. Setiap bayangan seolah bisa menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Bagus melihat rumahnya. Lampu teras yang menyala terang menjadi mercusuar harapan di tengah kegelapan malam. Dengan nafas terengah-engah, Bagus tiba di depan pagar rumahnya. Tangannya gemetar saat membuka pagar. Begitu berhasil masuk, ia cepat-cepat mengunci pagar kembali dan berlari ke dalam rumah. Bagus pun mengunci rapat pintu rumahnya, lalu bersandar di baliknya, mencoba mengatur nafasnya yang masih memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Dalam keamanan rumahnya, Bagus mulai memikirkan kembali kejadian tadi. Apakah suara tangisan itu nyata atau hanya imajinasi yang dipicu oleh suasana malam dan cerita-cerita seram tentang rumah tua itu? Bagus pun menggelengkan kepalanya. Untuk mengusir kepikiran-pikiran menakutkan itu, ia memutuskan untuk segera tidur dan melupakan kejadian malam ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, Bagus tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantuinya untuk waktu yang lama. Malam minggu berikutnya tiba. Seperti biasa, grup WhatsApp mereka mulai ramai dengan rencana nongkrongnya. "Agus, ayo kita nongki lagi seperti biasa. Banyak cemilan nih, gua traktir ya." "Surip siap bro, di rumah gua ya, seperti biasa." "Anto, oke gua OTW nih." Beberapa jam yang direncanakan mereka berkumpul di rumah Surip. Namun ada yang berbeda kali ini. Bagus yang biasanya ceria, tiba-tiba dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Tanpa basa-basi ia langsung mencerocos. "Woi, gua lihat sesuatu yang mengerikan banget," seru Bagus dengan suara bergetar. Surip dan Anto saling berpandangan, bingung melihat kondisi teman mereka. "Tenang dulu Gus, tarik nafas." Surip mencoba menenangkan dirinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Bagus melanjutkan. "Gue lihat keranda jenayah digotong makhluk hitam. Gak kelihatan wajahnya, yang mengerikan banget."
Anto dan Surip terdiam, terkejut mendengar cerita Bagus. "Di mana lu lihat itu?" tanya Anto penasaran. "Di rumah tua itu yang dekat rumah gua. Keranda itu keluar dari sana, keluar dari pintu depan yang sangat gelap." Surip mengarutkan dahi. "Rumah tua yang katanya angker itu." Bagus mengangguk cepat. "Iya benar, gua nggak bohong nih." "Terus lu ngapain malam-malam di sana?" tanya Surip mencoba mencari penjelasan logis. "Gua baru saja pulang beli pulsa dari konter yang di depan gang itu loh. Terus gua lihat itu." Bagus terpata-pata masih terlihat shock. Anto dan Surip saling berpandangan, tidak yakin harus percaya atau tidak. Tapi melihat kondisi Bagus yang benar-benar ketakutan, mereka tahu teman mereka tidak sedang bercanda. "Oke Gus, tenang ya." Anto mencoba menenangkan. "Mungkin ada penjelasannya. Saya kira." "Iya, kita pikir baik-baik dulu. Tambah Surip, sekarang lu aman di sini, kan ada kita. Kita bahas pelan-pelan saja." Malam yang awalnya direncanakan untuk bersantai kini berubah menjadi diskusi serius. Ketiga sahabat itu mencoba memecahkan misterius yang dilihat Bagus sambil berusaha menenangkan teman mereka yang masih gemetaran ketakutan. Setelah beberapa jam berlalu, ketegangan yang dibawa oleh cerita Bagus mulai mereda. Mereka kembali bercanda, mengobrol, dan tertawa biasa. Suasana kembali cair dan menyenangkan. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, sesuatu yang aneh terjadi. Bagus yang sedang berbicara tiba-tiba terdiam, matanya melebar dan tubuhnya menegang. "Kalian dengar itu enggak?" tanyanya dengan suara pelan. Surip dan Anto saling berpandangan bingung dengan apa. Tanya Anto. "Dengarkan," Bagus berbisik, jari telunjuknya terangkat ke arah telinganya. Awalnya Surip dan Anto tidak mendengar apa-apa. Namun setelah beberapa saat mereka mulai menangkap suara samar-samar. "Iya, aku dengar sesuatu," kata Surip, dahinya berkerut. Suara itu semakin jelas, sebuah tangisan lirih. Tapi anehnya, terdengar seperti berasal dari banyak orang. Suara-suara itu berbabur menjadi satu, menciptakan melodi kesedihan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Dari mana asalnya suara itu?" tanya Anto. Suaranya bergetar. Bagus perlahan berdiri dan berjalan ke arah jendela, sepertinya dari arah ladang. Surip dan Anto mengikut Bagus. Mereka bertiga berdiri di depan jendela menatap ke arah ladang yang gelap. Suara tangisan itu semakin jelas, seolah-olah ada sekumpulan orang yang sedang meratap di kegelapan ladang itu. "Apa nih yang sebenarnya terjadi?" bisik Surip, matanya menyapu pemandangan gelap di luar. "Mungkinkah ini adalah hubungan dengannya yang kulihat tempo hari?" Bagus bertanya lebih kepada dirinya sendiri. Anto menelan ludah. "Apa yang baru saja kita lakukan?" Ketika remaja itu berdiri diam, dilema antara rasa takut dan penasaran. Suara tangisan misterius itu terus terdengar, menggema dalam keheningan malam, seolah-olah mengundang mereka untuk mencari tahu. "Apa kita harus memeriksanya?" tanpa Surip ragu-ragu. Bagus dan Anto menenangkannya dengan campuran ketakutan dan ketertarikan. Keputusan yang mereka ambil selanjutnya bisa mengubah malam ini menjadi sebuah petualangan yang tak terlupakan, atau mungkin sesuatu yang akan mereka sesali. Waktu terus berlalu dan jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika remaja itu masih terjaga, mata mereka terus mengawasi kegelapan di luar. Bagus yang berdiri paling dekat dengan jendela tiba-tiba tersentak. "Lihat itu!" suaranya tertahan. Kerenda itu muncul lagi. Surip dan Anto segera menoleh ke arah yang ditunjukkan Bagus. Namun secepat munculannya, penampakan itu menghilang dalam sekejap mata. "Apa di mana?" tanya Anto, matanya menyipit mencoba melihat dalam kegelapan. "Tadi ada di sana." "Sumpah," Bagus bersikeras, wajahnya pucat.
Belum sempat mereka mendiskusikan apa yang baru saja terjadi, suara tangisan misterius itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan keras, lebih jelas seolah semakin mendekat. Ketika remaja itu kembali mengarahkan pandangannya mereka ke ladang, apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka membeku ketakutan. Di tengah kegelapan ladang mereka melihat sosok tinggi yang membawa keranda jenayah. Sosok itu bergerak perlahan, seolah melayang di atas tanah. Tiba-tiba kepala sosok itu berputar ke arah mereka. Bagus dan Surip dan Anto terkesiap ngeri wajah sosok itu, atau lebih tepatnya ketiadaan wajah itu. Hanya kegelapan pekat tanpa fitur, menatap langsung ke arah mereka. Lari teriak, Surip memecahkan keningan mencekam. Tanpa pikir panjang mereka bertiga berlari masuk ke dalam rumah Surip. Dengan tangan gemetar Surip mengunci semua pintu dan jendela. Di ruang tengah, nafas mereka tersengal-sengal dan jantung mereka berdegup kencang. Kita harus menginap di sini malam ini, usul Anto. Suaranya bergetar, tak ada yang membantah. Meski ketakutan, kelelahan akhirnya menang. Satu persatu mereka jatuh tertidur di ruang tengah rumah Surip. Entah beberapa lama mereka tertidur, tiba-tiba mereka terbangun oleh suara siaran dari telah berpulang ke Rahmatullah, seorang warga desa kita tercinta. Ketika remaja itu saling berpandangan, mata mereka melebar dalam ketakutan. Suara itu berlanjut, tapi mereka terlalu takut untuk mendengarkan nama yang disebutkan. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.